Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Malayaki 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku." Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya,
yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Mari kita sapa kanan kiri, katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya di momen Imlek ini ada sukacita yang baru bagi setiap kita, amin. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala bashakala barata kala hora barata kala bashakala barata kala barata kala bashi shakala barata kala barata Tuhan, Kau mengundang kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan di rumah Tuhan. Maka teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, ada pemulihan, kesembuhan, kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan untuk buka hati untuk Tuhan, sehingga Roh Kudus akan bekerja, berkarya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mungkin Tuhan kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan melakukan hal-hal yang tidak berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Bila oleh kasih setia-Mu Kau mengasihi Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk mengalami Tuhan pembaharuan Tuhan. Saya percaya Tuhan Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami Tuhan
baik di dalam kerohanian kami, jasmani kami ya Bapa. Kami akan memaintain dengan baik dan benar Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat dan pengertian yang ilahi ya Bapa, sehingga Tuhan kami bisa Tuhan melakukan yang terbaik ya Bapa. Ketemukan kami Tuhan dengan orang-orang yang baik Tuhan di dalam sekitar kami ya Bapa. Dan kami juga mau bersaksi karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami menjadi saksi hidup dan kami bisa Tuhan mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya pada saat kami Tuhan hadir Tuhan di tempat ini ya Bapak. Karena Tuhan rindu untuk memberkati setiap kami. Sehingga kami yang pulang Tuhan dari tempat ini ada sukacita yang Amin. baru. Amin. Ada damai sejahtera yang baru. Amin. Bahkan Tuhan ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus beracara Tuhan di tengah-tengah kami. Sehingga ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan dipenuhi dengan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kita lebih sungguh-sungguh lagi. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah membelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu,
Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kami mau memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami mau mengagungkan Engkau ya Bapa. Bila kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan di tempat ini, dan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan pada saat ini ya Bapa. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga
Kau layak Tuhan menerima pujian penyembahan dari setiap kami Tuhan. Kau yang maha agung Tuhan. Kau maha mulia Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ada suasana hati yang baru yang Tuhan berikan Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa bagi setiap kami Tuhan. Sehingga damai sejahtera itu melingkupi Tuhan setiap kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Oh kami lebih lagi Tuhan, menari melompat untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Katakan sama kanan kiri, Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Yes. Bukan dengan sekedar kata-kata, tapi benar-benar kita luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi,
Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Hadirat Tuhan, ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu, kebaikan-Mu, dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan mengasihi Tuhan setiap kami. Di waktunya Tuhan kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik setiap anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat berlumbung setiap anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat
Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan, Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau begitu sempurna Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang kami harapkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Carilah, ketuklah, maka Tuhan akan membuka pintu itu bagi setiap kita. Mungkin kita ada yang jenuh, ada yang merasa letih. Sekalipun kita mau menyerah, Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi di dalam hidup kita. Tuhan mau kita bangkit kembali. Dan kita belajar dari sebuah kegagalan itu. Dan Engkau yang hatinya Tuhan, yang penuh dengan lemah lembut mengajari kami, menuntun kami Tuhan. Mungkin doa kami Tuhan dan selama ini kami panjatkan kepada Tuhan masih belum terkabul. Percayalah Tuhan akan menyediakan yang terbaik, yang gak pernah kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Kau bidangku pintar.
terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Orang takara pasti kira labasya karena masya. Inayara labara takara basira labosa. Haleluya. Pujilah namamu Yesus, dimuliakanlah namamu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak buat kebaikan. Saya bersyukur buat cuaca yang cerah. Saya bersyukur buat kesehatan. Saya bersyukur buat kehausan dan kerinduan kami mencari wajah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau adalah sumber segala sumber berkat. Engkau adalah Jehovah Jireh. Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Kami percaya kerinduanmu, keinginanmu adalah selalu ingin memberkati kami. Kami ada untuk diberkati. Oleh sebab itu, Roh Kudus urapi anak-anak. Ajarkan mereka, buat mereka mengerti tentang kandungan perkataan firman Tuhan. Sehingga mereka tidak pulang dengan tangan hampa, tapi mereka pulang semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan dinyatakan di tempat ini. Sehingga semua kami diberkati, diperbaharui, dan akhirnya menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah. Kami siap diam dalam hadirat untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Semalam saya masih mengulang membaca firman Tuhan. Di depan sana dar der dor. Ya, sampai jam 1 pagi saya baca firman, akhirnya nggak bisa tidur. Tapi puji Tuhan, setelah selesai baca firman, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mata saya sudah perih, saya mau tidur. Dan Tuhan kasih saya tidur. Haleluya. Ya, semua orang sedang merayakan tahun baru Imlek ya pada hari ini. Saya juga kebetulan mata sipit, jadi saya ikut merayakan. Kecuali mata saya bulat, tapi kulit saya putih, tetap sipit juga gitu ya. Tapi puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai sekarang ini. Ya. Dan hari ini kita banyak yang pakai merah-merah gitu ya, nggak ada yang pakai kuning-kuning. Gitu ya. Tapi merah-merah bukan kampanye tahun 2024. Merah-merah melambangkan sukacita. Haleluya. Ya, semua lagi bergembira, semua lagi sukacita. Tapi saya percaya berapa hari lagi semua akan berduka. Kenapa? Dompetnya kosong. Biasa kalau Imlek itu kan ampau gitu ya, terus beli makanan ya. Aduh, ampau ini anak-anak kita yang menikmati, bapaknya kasih ampau, mamanya kasih ampau. Ya kan anak-anak yang senang keliling-keliling kemana-mana, ujung-ujungnya sebenarnya uang orang tua anak. Gitu. Kenapa? Anaknya dapat ampau, orang tuanya juga harus kasih ampau ke yang lain gitu. Anaknya nggak pernah ngasih, tinggal kongsi facai ampau nalai. Wah. Tapi anak Tuhan ya tiap hari dikasih ampau dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, Tuhan berbeda dengan dunia. Kalau dunia hanya menawarkan kebahagiaan sifatnya sementara. Tapi hari ini, di hari pertama tahun baru Imlek ini, Tuhan ingin berbicara sama kita semua. Bahwa Tuhan akan menawarkan satu kebahagiaan yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berhenti, tapi kebahagiaan yang selalu menyegarkan hati. Kalau dunia cuma sementara, wah petasan meriah gitu kan. Petasannya bukan kayak zaman dulu, dar der dor. Petasannya kayak perang UK sama Rusia tuh. Rrrr, gitu bunyinya kayak begitu gitu.
Saya bilang, petasan apa itu ya? Model baru. Tapi begitu petasannya habis, mau tidak mau harus beli lagi. Tapi kalau Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah habis. Yang mau katakan amin? Yang mengerti katakan yes. Ya? Dan Tuhan hari ini mau ajarkan kita tentang berkat yang tidak pernah berhenti, yang selalu ada dalam diri kita dan memancar keluar. Sehingga tema khotbah di hari pertama tahun baru Imlek ini adalah air yang hidup. Ini luar biasa. Wahyuan yang diberikan Tuhan luar biasa. Dan saya percaya kita semua akan diberkati. Amin. Suatu hari Tuhan Yesus melakukan perjalanan pulang menuju Galilea. Tetapi dia bersama murid-muridnya berhenti di kota Sikar. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia harus berhenti. Coba kita buka Yohanes 4 ayat 4. Yohanes 4 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan, dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Katakan harus. Kalau Tuhan harus, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Karena sifatnya harus, satu keharusan. Sesuatu yang Tuhan mau lakukan, dan kalau Tuhan lakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Tuhan mau lakukan. Harus, ada satu keharusan, ada satu kepastian, ada satu kewajiban, ada satu ketentuan dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan, ini tanda tanya besar. Kenapa tadinya harusnya pulang ke Galilea, tapi dia mampir, dia berhenti di kota Sikar. Alkisah, mereka berhenti di sebuah sumur yang namanya Sumur Yakub, kota Sikar. Sumur Yakub. Saya pernah ke sana sama keluarga saya. Sumur Yakub itu adanya di gereja Ortodoks. Dan ada satu rabi yang mempertahankan gereja itu ketika gereja itu mau dibakar. Lalu rabi itu dipotong-potong, ya, dia mati, dan peti matinya itu ada di dalam gereja Ortodoks di Sumur Yakub itu. Dari peti matinya mengeluarkan bau yang harum, sudah beratus tahun dan mengeluarkan bau yang sampai pada saat kami datang. Saya tidak percaya, saya dekat di peti matinya, saya cium peti matinya, benar-benar. Jadi memang di sana ada Sumur Yakub di kota Samaria, sampai hari ini ada di dalam gereja Ortodoks. Nah, ketika sampai di Sumur Yakub, Yesus bersama murid-muridnya berhenti di sana. Dia berhenti dan murid-muridnya mencari makanan. Jadi Yesus tinggal sendirian di sana. Dan tentunya apa yang dilakukan Yesus tidak pernah sia-sia. Apa yang dikatakan Yesus tidak pernah sia-sia. Semua tingkah, langkah, perkataan, perbuatan Tuhan Yesus pasti mengandung makna. Apa yang terjadi kalau kita lihat di Yohanes 4 ayat 7 berkata begini, ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saat itu siang hari, saat itu panas terik, tapi tiba-tiba ada seorang perempuan yang ingin menimba air. Tidak biasa-biasanya perempuan menimba air di siang hari. Karena pada zaman itu perempuan-perempuan mencari air yaitu pada pagi hari. Tetapi sungguh aneh, ada satu orang perempuan, hanya seorang perempuan, berarti tunggal ya, hanya satu orang perempuan datangnya panas-panas siang hari. Seakan-akan dia tidak mau bertemu dengan banyak orang. Dia tidak mau diketahui aktivitasnya oleh orang lain. Sehingga siang hari dia sendirian, dia mau ambil air. Tapi ketika dia datang ke sana, Yesus memulai pembicaraannya. Katakan memulai. Dengan berkata, berilah aku minum. Lalu di ayat 9
Perempuan itu menjawab demikian, ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sini ada keterangannya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Orang Yahudi merasa dirinya kudus. Orang Samaria bukan orang yang kudus, yang takut akan Tuhan. Jadi mereka, orang Yahudi, menjaga jarak dengan orang Samaria. Tapi Tuhan kita luar biasa. Dia tidak membuat satu gap, satu jurang pemisah antara Tuhan Yesus dengan manusia berdosa. Termasuk orang-orang yang pada umumnya tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi Yesus memulai pembicaraan itu. Sehingga si perempuannya kaget, si perempuan Samaria. Masakan kamu berbicara sama saya? Minta air lagi. Sedangkan saya lagi butuh air, kok kamu minta air? Kamu orang Yahudi, nggak bergaul dengan kami orang Samaria, tapi kok kamu mulai duluan ngomong? Tuhan Yesus mengajarkan apa dalam ayat ini? Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak bergaul dekat dengan kita, atau mungkin orang yang tidak suka dengan kita, orang yang membenci kita, tetapi belajar dari Tuhan Yesus. Kita cari kebutuhan orang itu. Ketika kita tahu kebutuhan orang itu, kita mulai menegurnya dengan topik yang dia butuh. Sehingga akan terjadi satu percakapan yang berlanjut, percakapan yang hangat, bahkan lebih daripada itu akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Ya, ini ayat ini mau berbicara seperti itu. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika perempuan Samaria ini berkata, kok kamu bicara sama saya? Gitu. Coba kita buka di ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat ini tidak mudah untuk diterjemahkan. Saya baca berulang-ulang, saya baca agak lama di ayat ini. Setelah saya kupas bahasa aslinya, saya baru mengerti maksudnya apa. Yesus meminta minum kepada wanita Samaria. Tapi wanita Samaria heran. Orang Yahudi biasanya tidak bergaul dengan orang Samaria, tapi justru ini Yesus, seorang Yahudi yang dalam perjalanannya berhenti, dia tidak tahu Yesus itu siapa, dia hanya tahu Yesus orang Yahudi. Mungkin dari pakaiannya, mungkin dari logat bicaranya, dia hanya mengerti bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Lalu Yesus menjawab begini, kalau kamu tahu tentang kasih karunia Allah, karena orang Samaria dan orang Yahudi menyembah Allah yang sama, yaitu Allah Israel. Jadi dia mulai, kalau kamu tahu tentang kasih karunia Allah, dia mulai di situ, kasih karunia Allah, tentang siapa yang berkata meminta minum, gitu ya. Pasti kamu tidak hanya akan memberikan minum, tetapi lebih daripada itu, kamu akan meminta. Jadi bukan memberi, tapi kamu akan meminta kepada orang yang meminta kamu minum. Dan percayalah, ketika kamu meminta kepada dia, yaitu Yesus gitu ya, dia mau coba perkenalkan, Yesus mau coba perkenalkan diri dia. Bahkan ketika kamu minta kepada orang yang meminta air minum, kamu akan diberikan air yang hidup. Tapi yang namanya wanita Samaria ini belum mengenal Yesus, mungkin pernah dengar tentang kasih karunia Allah, tapi dia masih belum mengerti, nggak mudeng, nggak connect, ya, nggak nyambung. Karena banyak orang yang baru mendengar Yesus, baru mengenal Yesus, tapi tidak mengerti
siapa Yesus sebenarnya. Mereka hanya tahu, oh Tuhan Yesus tuh baik. Kalau dulu kita taunya jujur ya. Kalau dulu kita taunya kalau jadi orang Kristen itu diberkati. Benar nggak? Terus kita pikirnya apa? Oh, jadi orang Kristen bisa kaya loh. Apalagi ada namanya teologi kemakmuran. Tetapi sebenarnya jadi orang Kristen tujuannya adalah keselamatan. Katakan keselamatan. Sehingga akhirnya pelan tapi pasti kita didewasakan dan kita mengerti. Ketika kita tahu tentang keselamatan itu, bukan hanya berkat keselamatan yang kita terima, tapi banyak berkat yang lain yang akan kita terima. Amin. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa wanita ini tidak mengerti apa yang dia katakan, Yesus tidak begitu saja membiarkan percakapan ini berhenti. Tapi Yesus memulai dari ketidakmengertian wanita Samaria ini untuk dituntun kepada pemahaman yang baru, kepada pengertian yang baru, sehingga wanita ini diperbaharui. Dikatakan di ayat selanjutnya bahwa gitu ya. Coba dibuka ayat 11. Engkau gak punya timba loh. Bagaimana engkau bisa ngambil air? Si perempuan ini. Dalam ketidakmengertiannya ya. Dalam ketidakmengertian. Percakapan ini berlanjut. Tapi dalam ketidakmengertian kita bilang ini. Engkau kan gak bawa timba. Kok bisa ngambil air? Sedangkan bapak leluhur kami Yakub itu memberikan air ini untuk keluarga kami sampai anak cucu. Turun-temurun. Dan perempuan itu berkata, adakah engkau lebih besar dari bapak kami? Masih gak mengerti gitu. Dia berpikir begini secara natural, si wanita ini pikir gini, jangan-jangan orang ini punya sumur yang lebih bagus lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih banyak airnya lagi. Perempuan ini masih belum mengerti tentang air yang hidup. Tapi Yesus mengerti ketidakmengertiannya dan Yesus membawa dia kepada satu percakapan diawali dari ketidakmengertiannya untuk diperbaharui. Kita lihat ayat 13. Dikatakan begitu. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Karena si wanita membicarakan tentang sumur. Yesus membicarakan tentang air yang hidup. Sama-sama air tapi berbeda kandungannya. Berbeda pengertian di dalamnya. Jadi Yesus memulai dari pengertian si wanita ini. Yang minum air dari sumur ini akan haus lagi. Kata Tuhan Yesus begitu. Jadi kalau kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa, jangan langsung dibawa kepada doktrin-doktrin yang besar, yang tinggi, yang terlalu susah dimengerti. Tapi kita ikutin dulu cara dia berpikir. Kita ikutin dulu kemana dia ada, baru kita pegang tangannya, kita tarik keluar. Sama seperti Yesus. Dia mengikuti pola pikir wanita itu. Bahwa air yang kamu ngomong, kalau kamu minum, itu akan haus lagi. Lalu di ayat berikutnya, baru Tuhan Yesus mengarahkan, menuntun ke satu pembaharuan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus menerus memancar. Sampai kepada hidup yang kekal. Katakan amin. Kalau si wanita berbicara tentang air sumur Yakub, Yesus berbicara tentang air hidup yang akan diberikan kepada orang yang meminta kepadanya, sehingga menjadi sumber mata air dalam diri kita yang terus menerus memancar. Bukan di luar, tapi air itu ada di dalam diri kita. Kalau kita punya mata air di dalam diri kita, atau kita ada di dalam mata air, saya percaya setiap waktu kita selalu disegarkan. Setiap waktu tidak ada kehausan. Setiap waktu tidak ada kekeringan.
Karena kita setiap saat disegarkan. Karena ada mata air dalam diri kita. Dan mata air ini bukan hanya berguna buat diri kita, tapi memancar keluar. Artinya apa? Kita bisa membagikan mata air ini kepada banyak orang. Sehingga banyak orang di sekitar kita juga disegarkan. Ini yang Tuhan mau bicarakan. Dan apa yang terjadi ketika seseorang yang dianggap hanya orang Yahudi, hanya pejalan yang sedang singgah, hanya pelancong yang sedang mampir di sumur Yakub. Tetapi ketika Yesus sudah memilih dia, Yesus harus melakukan ini untuk dia. Karena Yesus sudah memilih orang itu. Yesus sudah memilih wanita itu. Maka perlahan tapi pasti wanita itu mengalami pembaharuan. Apa yang diperbaharui? Wanita ini sudah mulai mengerti dan merespon. Kalau tadi dia fokusnya ke air sumur Yakub, sekarang dia sudah mulai berpikir, wow, mata air ini ada di dalam. Air yang hidup, air yang menyegarkan. Saya mau Tuhan. Mungkin dalam keterbatasan pengertian yang sempurna. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Tuhan, dia mau merespon. Dia tidak hanya berdiam diri. Banyak anak Tuhan atau banyak di luar gereja yang mendengar, mengenal tentang Tuhan dari banyak medsos, public media, tapi belum tentu merespon. Tapi kita harus belajar dari ayat ini. Kita yang ada dalam tubuh Kristus, yang ada dalam gerejanya, kita harus merespon. Amin. Apa yang dia respon? Kita lihat di ayat 15, dikatakan begini. Perempuan ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Karena air yang ditimba di sumur Yakub, ketika kita minum, kita akan haus lagi. Kebahagiaan di dunia ini hanya sementara. Rayakan Imlek, keren, ya kan? Tetapi itu cuma beberapa saat. Akan haus lagi. Tetapi Tuhan mau berikan air yang hidup. Dan dia merespon, saya mau Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, ini sesuatu tindakan profetik. Ayo sama-sama katakan sama saya di hadapan Tuhan. Ikuti saya. Tuhan Yesus, berikanlah saya air yang hidup. Amin. Responi seperti wanita Samaria ini. Mungkin kita nggak ngerti, mungkin kita nggak tahu, karena wanita Samaria ini baru saja bertemu dengan pribadi yang namanya Yesus, yang dianggap hanya sebatas seorang pelancong Yahudi, seorang pejalan Yahudi yang mampir, sebatas itu saja. Tapi dia mau respon. Ketika dia dengar firman Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau air itu. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Lagu itu betul-betul menggugah hati saya. Dan Tuhan bilang begini, saya mau dengar lagu ini. Jadi nanti turun khotbah saya mau nyanyi lagu itu, Bapa yang kekal. Kita minta sama Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan setelah kita minta? Dalam ketidakmengertian, dalam keterbatasan, dalam ketidaksempurnaan, dalam kelemahan, dalam kebodohan, dalam ketidakmampuan. Ketika kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Apa yang Tuhan lakukan? Setelah perempuan ini meminta kepada Tuhan air yang hidup. Coba kita lihat ayat 16-18. Tuhan mulai bekerja dalam hidup. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini.
Lalu ayat selanjutnya. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Lanjut, ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Wow. Wow. Bertahun-tahun dia lakukan hal yang tersembunyi. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Sekalipun kita berusaha menutupi, membungkus dengan rapi, dengan pita emas, dengan bungkus kado kertas merah yang penuh dengan sukacita dan gemerlap, tetapi ternyata dalam kado itu adalah dosa yang tersembunyi. Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan di sini tidak menghakimi. Tuhan hanya mengatakan sesuatu untuk sebuah keterbukaan di hadapan Tuhan. Kenapa begitu? Karena pada saat itu Tuhan hanya berdua dengan wanita Samaria ini. Tuhan tidak permalukan orang ini di depan banyak orang. Tapi Tuhan mau negur pribadi lepas pribadi. Nah, kamu terbuka. Ada sesuatu ketidakbenaran yang kamu lakukan dan kamu harus akui. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Apakah wanita Samaria ini marah? Apakah wanita Samaria ini tidak menerima apa yang dikatakan Tuhan? Tidak. Coba lihat di ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Yang tadinya dia mengenal Yesus sebagai seorang pelancong, seorang pejalan bangsa Yahudi yang tidak mau bergaul dengan orang Samaria secara umum. Tetapi kesan pertama, Yesus memulai percakapan. Yesus memulai teguran itu. Dan bahkan Yesus membawa percakapan yang diawali dari ketidakmengertian wanita tadi untuk mendapat pengertian yang baru tentang air yang hidup. Dan ketika wanita itu merespon, saya mau Tuhan, saya mau air yang hidup itu, Tuhan langsung bekerja instan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita semua tadi mengatakan saya mau air yang hidup, saya percaya saat ini juga Tuhan akan instan turun tangan membuat kita semakin diperbarui. Dan wanita ini dalam ketidakmengertiannya, dalam keterbatasannya karena mengatakan saya mau air yang hidup, dia sudah mulai mengerti bahwa orang yang di hadapan dia bukan seorang pelancong biasa, tetapi seorang nabi. Ada satu pengenalan pembaharuan, ada satu tambahan pengenalan tentang Tuhan, ada satu pewahyuan yang Tuhan berikan, sehingga wanita Samaria ini lebih mengenal pribadi yang namanya Yesus. Bahwa Yesus Maha tahu, Yesus tahu semua yang kita lakukan, tapi Yesus tidak pernah menghakimi. Yesus hanya mau kita mengakui dan bertobat. Kita semua adalah orang berdosa. Tapi pastikan ketika kita ada dalam Yesus, ketika kita mau air yang hidup, akui kesalahan kita dan jangan ulangi lagi. Karena perempuan ini sudah punya 5 suami dan yang sekarang ada padanya juga bukan suaminya. Berarti suaminya sudah ada berapa? 6. Dan siapa yang memulihkan dia? Adalah orang yang ke-7 yang bernama Yesus. Dia cari seorang laki-laki untuk mengisi kekosongan hidupnya, mengisi kesepiannya. Tapi dia tidak temukan. Makanya dia berganti-ganti laki-laki. Dia cari lagi, dia cari lagi, dia ulang lagi, dia ulang lagi.
Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki, yaitu Yesus namanya. Dan Yesus sayang sama dia. Karena dikatakan, aku harus melintasi Samaria. Perempuan ini sudah terpilih. Kita semua sudah terpilih. Tinggal butuh respon dan keterbukaan di hadapan Tuhan. Ketika kita mengakui, ketika wanita Samaria ini mengakui dengan keterbukaannya, apa yang terjadi? Dia sudah mulai semakin dalam mengenal Yesus, sehingga statusnya berubah dari seorang Yahudi menjadi nabi. Ini luar biasa. Tuhan sudah mulai bekerja. Dan setelah itu, ada satu perubahan yang terjadi dalam wanita Samaria ini. Ketika dia mulai mengenal pribadi Yesus. Dia mulai bertanya tentang bagaimana menyembah. Bagaimana saya bisa memuji dan menyembah Allah yang benar. Karena dia katakan dalam ayat-ayat selanjutnya, kalau kita baca di Alkitab kita masing-masing, dia mengatakan bahwa kita harus menyembah di gunung ini. Sedangkan orang Israel menyembahnya di gunung Yerusalem, di bukit Yerusalem. Dia berbicara tentang tempat. Jadi jangan pikir bahwa wah ini tempat cun. Kita harus doa di sini. Bapak sering ada di ruangan tuh. Tuhan sering ada di ruangan Bapak. Berarti kita doa di ruangan Bapak saja. Tuhan kita itu maha hadir. Tidak terbatas oleh dimensi waktu dan dimensi tempat. Tapi dia ada di hati setiap kita. Dia menyelidiki setiap isi hati kita. Ya. Tuhan Yesus mengatakan apa tentang penyembahan? Ketika dia mulai mengerti bahwa Yesus adalah nabi, dia mulai merasa damai sejahtera. Kenapa? Yesus tidak marah sama dia. Yesus cuma mengatakan hal-hal yang tersembunyi yang dia lakukan untuk terbuka di hadapan Yesus. Untuk bertobat. Tapi setelah bertobat, justru di situ ada pemulihan. Ya. Di situ ada pembaharuan. Kan karena kita mau terima air yang hidup. Gitu. Ya. Apa yang kemudian diajarkan Yesus kepada wanita ini di ayat 22? Coba buka ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, keselamatan hanya dari bangsa Yahudi, tidak ada keselamatan dari bangsa lain. Keselamatan dari bangsa Yahudi. Lalu dilanjutkan di ayat 23 dikatakan begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Katakan sekarang. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Katakan kehendak Bapa. Ada satu ayat favorit yang saya ingat dan saya kenal dan sangat saya memorize. Yaitu Matius 7:21. Coba dibuka sekilas. Matius 7:21. Ayat ini begitu berkesan di dalam hidup saya. Kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 21. 3, 2, 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Untuk masuk sorga melakukan kehendak Bapa. Bukan berteriak Tuhan, Tuhan. Salah satu kehendak Bapa adalah tadi dikatakan Bapa menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Coba buka kembali Yohanes 4 ayat 23 tadi. Dalam roh dan kebenaran. Bahkan Tuhan Yesus mengulang perkataan ini 2 kali. Artinya penting.
Ada penekanan, ada ketegasan. Kalau sampai orang mengulang 2 kali, ambil chat itu. Lalu dia bilang lagi, ambil chat itu. Berarti ada satu penekanan, bold, penebalan yang harus dilakukan. Dikatakan di ayat 24, dikatakan begini. Tuhan Yesus mengulang, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa, Pak? Dalam roh dan kebenaran. Ikuti tuntunan roh membawa kita kepada kebenaran. Ikuti tuntunan roh sehingga kita perlahan tapi pasti mulai mengikuti kebenaran. Ketika Roh Kudus membawa wanita Samaria ini sudah berubah status dari orang Yahudi biasa menjadi seorang nabi. Ketika dia meminta air yang hidup, Roh Kudus mulai bekerja sehingga ada keterbukaan, dan itulah awal pemulihan. Kalau kita mau air yang hidup, kita harus kuduskan hidup kita. Kalau kita mau air yang hidup, kita harus ikuti tuntunan Roh Kudus untuk ada dalam kebenaran. Saya percaya ayat ini berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Saya tidak tahu apa yang tersembunyi, tapi saya percaya Tuhan mengerti dan Tuhan tahu. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Responi kasih Tuhan yang tulus. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kita mempunyai air yang hidup. Ketika kita punya air yang hidup, air itu ada dalam diri kita. Menjadi mata air yang memancar keluar. Maka percayalah, hidup kita tidak akan pernah haus lagi. Hidup kita tidak akan pernah kering lagi. Hidup kita, hati kita tidak akan pernah gersang lagi. Justru hidup kita menjadi sumber mata air yang banyak memberkati banyak orang. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Saya mau dipakai Tuhan. Minta sama Tuhan air yang hidup, respon. Minta sama Tuhan. Sehingga Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Kebenaran apa? Ternyata begitu kita kenal Yesus, ketika Yesus beracara dalam hidup kita, kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan rohani. Kita mengalami pengenalan-pengenalan yang baru akan Tuhan. Kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mulai menyatakan dirinya di dalam hidup anak-anak yang mencari Dia. Apa yang terjadi selanjutnya? Coba kita lihat di ayat 25 dan 26. Roh Kudus mulai memperbaharui wanita itu. Sehingga tiba-tiba perempuan itu menjawab. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Roh Kudus memperbaharui pola pikirnya, sehingga wanita ini mulai berbicara tentang Mesias. Dan disinilah Yesus menyatakan diri di ayat 26. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dia adalah Mesias. Dia adalah Juru Selamat. Wanita Samaria pertama kali kenal Yesus menganggap bahwa dia hanya pelancong pejalan Yahudi yang biasa, yang hanya beristirahat. Tetapi setelah mengalami keterbukaan di hadapan dia mulai mengenal Yesus sebagai seorang nabi. Tapi ketika dia lebih lagi dituntun oleh Roh Kudus kepada satu kebenaran, dia baru mengenal kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias. Dia mulai diperbaharui, mengalami pertumbuhan. Kristen yang baik mengalami pertumbuhan. Kristen yang sehat mengalami pertumbuhan. Dia adalah Mesias. Mesias yang arti juru selamat. Ahli menyelamatkan. Kalau juru masak, ahli memasak. Juru mudi, ahli mengemudi. Tapi kalau juru selamat, dia ahli dalam menyelamatkan. Ingat, Tuhan hadir bukan untuk menghakimi. Tapi Tuhan mau kita semua terbuka dan akhirnya mengalami pertobatan dan pembaharuan. Amin. Bilang sama diri sendiri, Tuhan sayang saya. Ya,
Dia tahu tuh apa kebutuhan kita. Dia tahu tuh apa yang kita lakukan. Dia tahu tuh apa yang tidak benar. Tapi dia baik loh. Dia menyatakan itu private loh. Dia tidak mempermalukan wanita Samaria itu. Tapi dia ngomong pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya ketika saya di mimbar ini, ketika saya bicara, Tuhan Yesus sedang berbicara sama kalian pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus sayang loh. Ketika Tuhan menyatakan hidupnya, menyatakan dirinya dalam hidup wanita Samaria ini, dan terjadi pembaharuan, terjadi perubahan. Apa yang terjadi? Hidup wanita Samaria ini juga diperbaharui. Kok bisa Pak? Bisa, karena ada Roh Kudus. Ada air yang mengalir yang sudah Tuhan berikan barang siapa yang meminta kepadanya. Apa yang terjadi kemudian di ayat 28? Ketika dia tahu bahwa di depan dia adalah Mesias. Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota Samaria, dia balik ke kotanya. Dan berkata kepada orang-orang yang di situ, ayat 29, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Wanita Samaria itu tujuan utamanya adalah menghindar dari banyak orang, sehingga dia sembunyi-sembunyi mengambil air jam 12 siang. Di saat panas-panas orang tidak ngambil air, wanita-wanita lain tidak ambil air, dia sembunyi-sembunyi ngambil air. Tapi ketemu sama Yesus. Kita nggak bisa sembunyi di hadapan Yesus. Sekalipun kita sembunyi di kolong ranjang, nggak bisa. Yesus tuh melihat apa yang kita lakukan, terbuka, gitu, terbuka semuanya. Dia bawa tempayan, dia mau ambil air. Tapi ketika dia mengalami pertemuan dengan Yesus, dan Yesus nyatakan dirinya di hadapan perempuan itu, dari seorang pejalan kaki Yahudi, tiba-tiba berubah, mengalami perubahan, menjadi seorang nabi yang dikenal. Akhirnya dia juga mengalami perubahan, yang akhirnya seorang Mesias, yang dikenal oleh wanita itu. Dia tinggalkan tempayannya. Padahal tadi prioritas dia adalah mencari air, dia bawa tempayan. Tapi ketika dia temu Yesus, dia kalahkan prioritas yang dia butuhkan, karena Yesus adalah kebutuhan terpenting dalam hidup kita. Dia sudah ketemu dengan sesuatu sumber yang luar biasa, yang melebihi apa yang dia butuhkan selama ini, apa yang dia cari selama ini. Dia temukan yang namanya Yesus, sehingga tempayan tadi yang tadinya untuk ngambil air, dia tinggalkan. Dia prioritaskan Tuhan. Dia diubahkan menjadi seorang penginjil. Dari seorang wanita berdosa yang mengalami perjinahan terus-menerus, dia diperbaharui oleh Tuhan sehingga menjadi seorang penginjil. Tahu dari mana Pak? Ketika dia berbicara dengan orang-orang di kotanya, di ayat 39 terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Wanita ini berubah seketika ketika Yesus menyatakan dirinya di hidupnya menjadi seorang penginjil, seorang yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, menangkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa, tidak perlu bawa Alkitab. Menangkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, cukup bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Diawali dengan apa? Karena Tuhan pilih wanita ini. Kalau Tuhan sudah pilih kita, tidak ada yang bisa mengambil dari tangan Tuhan. Tapi yang terpenting, kita juga harus merespon. Saya mau air yang hidup itu. Saya mau air yang hidup itu. Sehingga saya tidak kesepian lagi.
Saya tidak kekeringan lagi, hati saya tidak gersang lagi. Tapi hati saya selalu segar bersama Tuhan. Amin. Air hidup adalah Roh Kudus. Tema tahun ini adalah bangkit dan jadilah pemenang. Tapi bagaimana kita jadi pemenang kalau kita tidak punya kuasa dari Tuhan? Yohanes 7 ayat 37 berkata begini. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat selanjutnya 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air yang hidup. Yang haus, yang gersam, yang kekeringan, minta air yang hidup sama Tuhan. Maka percayalah di dalam hatinya akan mengalir aliran air yang hidup, yaitu Roh Kudus. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan begini. Ayat 8. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Air yang hidup akan terus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Air yang hidup adalah Roh Kudus dalam diri kita. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka akan ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita. Ketika kita memiliki kuasa Roh Kudus, kita akan menjadi saksinya Tuhan. Dan kita akan dipakai Tuhan. Di mana? Yudea, yang berarti keluarga kita. Yerusalem, yang berarti keluarga kita. Yudea, yang berarti sesama tapi sesama orang percaya ya. Yerusalem itu keluarga, Yudea sesama orang percaya, Samaria sesama baik yang bukan percaya, sampai ke ujung bumi, artinya di mana Tuhan mengutus kita. Dimanapun kita berada, kita akan diberikan kuasa dan kita akan menjadi saksi. Pemusik, saya undang untuk maju ke depan. Hari ini kita belajar sesuatu. Tuhan sayang sama kita. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan yang lebih dahulu memilih kita. Mau kita meresponi air yang hidup. Sehingga ketika kita meminta air yang hidup, Tuhan akan turun tangan dalam keluarga kita, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, dalam apapun juga. Karena kita mau, kita minta. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita tidak bisa sembunyi. Gak bisa kita menyembunyikan kekotoran, ketidakkudusan yang terus-menerus kita lakukan. Ingat tahun ini, singa Yehuda membawa sebilah pedang yang akan menyobek selubung-selubung itu. Aku di depan Tuhan, terbuka depan Tuhan.
tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan tidak menghakimi. Sama seperti wanita kedapatan berzina, Tuhan tidak merajam wanita itu dengan batu. Tapi Tuhan menasihati wanita itu, pergilah dan jangan berbuat zina lagi. Perzinahan bukan hanya berbicara tentang perzinahan dalam seksualitas, tapi perzinahan itu banyak kandungan. Perzinahan berbicara tentang ketidakkudusan. Perzinahan berbicara tentang ketidaksetiaan. Perzinahan berbicara tentang sesuatu yang terselubung. Jadi banyak sekali. Mungkin kita selama ini tidak setia dengan Tuhan. Kita menduakan Tuhan dengan apa? Dengan mamon. Kita menduakan Tuhan dengan apa? Dengan kesibukan kita. Kita menduakan Tuhan dengan apa? Dengan perzinahan yang terselubung. Tapi jangan bilang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau pulihkan kita. Jika kita diperbaharui, dan akhirnya kita memperoleh air yang hidup sampai kepada hidup yang kekal, yaitu sorga. Bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, yaitu orang-orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, Bapa yang kekal. Tuhan, kami mau menyanyikan lagu yang ingin Kau dengarkan. Biar lagu ini menjadi satu pernyataan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Bapa yang kekal. Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Bapa tidak pernah membiarkan kami. Tapi Bapa sayang kami. Tuhan Yesus sayang kami. Oleh sebab itu, izinkan kami bernyanyi dengan disertai isi hati kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku cinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan dari awal, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Masing-masing menundukkan kepala. Tidak usah lihat ke kiri dan ke kanan. Biarkan Roh Kudus berkata-kata, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus akan menuntun kepada kebenaran. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memilih kita. Tuhan Yesus mau saat ini terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang selama ini gak mungkin kita simpan, kita bawa terus menerus, kita jatuh berulang-ulang. Tuhan mau kita akui di hadapan Tuhan dan minta tolong sama Tuhan, supaya kita semua diperbaharui dan Tuhan berikan kita air yang hidup. Engkau melihat hati mereka, Tuhan. Engkau melihat hati anak-anak-Mu, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, Tuhan. Tapi biarlah mereka boleh terbuka di hadapan-Mu, pribadi lepas pribadi. Tuhan datang ke tempat ini, melawan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, untuk tidak menghakimi. Tapi Tuhan mau mereka semua diperbaharui. Oleh sebab itu perbaharui anak-anak-Mu, Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan air yang hidup, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Biarlah mereka Kau ubahkan, mereka perbaharui, diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga menjadi penginjil-penginjilnya Tuhan, menjadi saksi yang hidup. Karena ada aliran-aliran air yang hidup, ada Roh Kudus yang memberikan kuasa yang digunakan untuk mematahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa untuk menghancurkan benih-benih yang tidak baik dari si jahat, kuasa untuk memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jawab doa mereka, Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa
Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat kelegaan. Terima kasih buat pembaharuan yang Kau berikan buat kami. Ketika kami memiliki satu masalah, kami tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan mau memulihkan setiap dari kami. Kau tidak pernah berdiam diri, Tuhan. Kepada orang yang mencari wajah-Mu, Kau menyatakan diri-Mu di hadapan mereka. Karena Kau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami semua. Kau tidak pernah menghakimi kami, Tuhan. Kau selalu memberikan kesempatan kami untuk bertobat. Kesempatan untuk semakin mengenal Engkau. Kau adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik, Yesus yang sangat amat terlalu baik buat kami. Makasih Tuhan Yesus. Makasih buat firman. Berkati anak-anak. Sehingga mereka semua saat ini juga sudah diperbaharui. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Mereka semua sudah dipulihkan. Mereka tidak lagi berulang terjatuh dalam dosa. Tapi mereka sudah beralih kepada pertobatan dan bahkan menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Pakai mereka, Abah. Berikan mereka kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka menjadi saksi yang hidup. Yerusalem di keluarga mereka. Di Yudea, di sesama orang beriman. Di Samaria, kepada sesama manusia. Dan bahkan sampai ke ujung bumi, dimanapun mereka diutus di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah air yang hidup ada di dalam diri kami semua. Mata air yang terus-menerus memancar keluar sampai kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik buat firman. Terima kasih buat firman yang hidup. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan. Pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah dan bawalah berkat pemulihan, berkat kelepasan, berkat kesehatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di awan-awan menjemput kita dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita setiap orang yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Chinyan Waila Yesu Aiwan Ong Si Facai. Tuhan Yesus berkati. Shalom.